Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altovadania Rojwa. Saya dari Fakultas Agribisnis dengan NIM 05014848405. Saya dari Universitas Terbuka. Akan melakukan praktek unit 2, yaitu pemberantasan hama, penyakit, dan gulma. Bapak sehat? Alhamdulillah. Ketemu lagi ya Pak. Iya. Bapak, di sini saya akan melakukan sedikit wawancara untuk menanyakan beberapa penyakit dan gulma ya Pak. Bapak, hama apa saja yang sering menyerang penyakit tanaman tadi di sini? Yang pertama mungkin gaang. Gaang itu kencingnya sama kotorannya itu bisa mematikan padi. Sampai kalau nggak dibuang itunya, tanahnya diganti juga, tetap bisa mati terus. Yang kedua keong. Keong itu adalah pemakan daun dan cangkei. Yang ketiga belalang, itu memakan daun dan cangkei. Yang keempat mungkin ulat. Ulat itu bisa daun, bisa tangkar. Yang selanjutnya sundep, yang menggerogoti dalam batang. Seperti kalau manusia itu mungkin di hati, di jantung, itu sundep. Terus yang selanjutnya mungkin kalau masa-masa padi udah besar ya ada juga tikus. Yang selanjutnya ketika padi udah menguning atau itu hijau, itu burung. Nah, ada lagi penyakit yang paling bahaya, itu adalah penyakit yang dikatakan apa itu namanya, kurang coklat. Ya, kurang coklat itu ketika udah kelihatan satu kotak atau 2 meter persegi itu, kalau dibiarkan besok bisa menghanguskan atau makan 2 hektar atau 3 hektar. Itu kendala petani itu yang paling parah itu adalah penyakit apa namanya yang tadi saya katakan, penyakit kurang coklat. Mungkin itu penyakit-penyakit diantaranya yang meresahkan petani itu sendiri. Biasanya hama itu menyerang bagian tanaman apa ya Pak, kayak daun, batang, atau akar? Sebetulnya tadi saya udah katakan, ketika mengatakan saya tugaan itu kan akar. Ya. Yang kedua keong kan itu memakan daun dan batang juga. Dan serangga atau belalang atau itu saya udah dikatakan. Jadi semuanya tuh bersambung gitu loh. Cuma apa namanya, ketika orang itu yang paling dahsyat, karena orang itu tiba-tiba semua tuh mati seperti terbakar gitu, seperti apa, menguning dan langsung layu, langsung roboh gitu ya. Apa gejala yang terlihat Pak saat hama menyerang? Yang pertama, kita kadang-kadang melihat daun bolong-bolong. Ya. Yang kedua mungkin menguning. Yang ketiga langsung pelepas mati gitu. Jadi itu beberapa jenis yang saya lihat ketika kita 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau 4 hari sekali kita melihat tanaman padi itu. Dampaknya apa Pak ke hasil panen? Oh, yang jelas ketika yang dibilangin tadi semua itu, yang paling parah itu kan mungkin apa namanya, penyakit berang coklat. Ya, kalau gaang itu bisa ditanam ulang. Ya. Kalau apa namanya, Yang coklat. kalau belalang bisa ditanam ulang. Ketika itu sendiri langsung melihat langsung ganti, melihat langsung ganti, itu mungkin bisa. Akan tetapi ketika kurang coklat mah udah nggak bisa, karena satu pemberantasannya, satu harus diarit langsung dibakar. Bagaimana cara Bapak mengendalikan hama itu Pak? Ya, untuk kalau yang udah ada pengendali, mungkin kita menggunakan obat. Apakah menggunakan pestisida? Ya. Terus yang lokalan itu saya pakai apa namanya, bako direndam, Ya. langsung disemprot. 2 cara, satu mungkin saya beli atau bantuan dari BPP, yang kedua saya bikin sendiri dari bahan bako. Pestisidanya jenis apa?
Mungkin yang saya pakai kemarin itu yang bantuan itu apa namanya, nanti saya liatin, difotoin, mungkin ada di rumah. Kalau untuk dosisnya? Kalau menurut, karena itu kan perusahaan, Ya. pasti ada tulisannya dan juga ada patennya. Mungkin per 3 tutup botol itu sendiri atau 5 tutup botol itu dicampur dengan air 18 liter, karena apa itu semprotnya itu paling sedikit 15 liter, 12 sampai 18 liter. Kalau untuk diberikannya kapan, Pak? Nah, ketika kalau udah melihat itu ada penyakit, mungkin langsung. Yang paling baik itu kan saya juga tadi antisipasi. Karena mungkin penyakit itu dengan tiba-tiba datangnya nggak direncanain atau apa, tiba-tiba datang. Akan tetapi ketika kita seorang pelaku petani, kita tuh seperti ngurus anak sendiri. Jadi setiap saat dilihat, setiap waktu dilihat. Jadi insya Allah kalau ketika kita telaten mungkin ya hasilnya lumayan juga. Kalau dibiarkan ya tunggu aja, jangan-jangan kita panen, mengharapkan panen juga nggak bisa gitu mungkin. Untuk penyakitnya Pak, apa saja yang pernah menyerang tanaman padi di sini? Sebetulnya yang tadi saya katakan mungkin di daerah Wanasigara, khusus daerah Desa Wanasigara atau Kecamatan Sinangkasih, mungkin seluruh petani itu yang dikatakan tadi itu penyakitnya. Ya, coklat. Gitu. Keong, ada belalang atau apa itu, semua itu pasti ada. Karena itu alam gitu loh. Ya. Kalau tanda-tandanya apa yang terkena penyakit? Ya diantaranya tadi satu, ketika kemarin saya lihat nggak apa-apa, besok saya lihat menguning atau bolong-bolong daunnya, atau juga seperti apa tuh layu gitu. Ya. Akibatnya apa Pak kalau tidak ditangani langsung? Mungkin secara matematik ada sama dengan, kita berharap kita bekerja sama dengannya apa, dan mungkin kalau kita telaten mungkin secara teori atau matematik atau ilmiahnya, kalau telaten insya Allah lah semua kita petani mungkin berhasil. Dan kalau dibiarkan nggak dia langsung ditangani, mungkin ya secara teori juga mungkin nggak berhasil lah gitu. Bagaimana Pak cara mengatasi penyakitnya? Apakah menggunakan fungisida, terus jenisnya apa, sama dosisnya? Ya tadi saya sudah katakan, satu mungkin ada bantuan dari BPP, mungkin mereknya saya lupa lagi. Kalau yang biasa saya pakai mungkin dari merek Boma. Ya. Mungkin kalau nanti Anda mau lihat, mungkin di saung ada, mau difotonya juga nggak apa-apa. Berarti untuk dosisnya mah sama apa? Sama aja, 3-5 lah per 18 liter. Rumput liar apa saja yang biasanya tumbuh di sawah yang di sini? Kalau rata-rata di daerah Sangkina atau Desa Wanasigara diantaranya lemucuk basah Sunama Jahean, terus ilalang seperti itu, terus apa itu, tolon. Banyak sih sebetulnya gulma-gulma yang tumbuh di sawah itu. Dampaknya apa Pak terhadap tanaman padi? Sebetulnya dampak itu ya, kita dengan melihat sendiri tuh padi dan bulma itu cepatan bulma tumbuhnya, walaupun pada akhirnya yaitu dikucilkan atau dirabut atau digorol, itu tetap aja tumbuh gitu. Makanya mungkin yang pertama itu kita punyanya itu telaten muncul bahasa Sunda tuh, bukan hanya sekarang nanam dibiarkan seminggu atau 2 minggu, mungkin jangan mengharapkan panen yang baik, karena bulma itu sendiri pasti lebih cepat gitu besarnya atau tumbuhnya. Maka kendalinya itu adalah satu, dicabut, digorol, atau pakai pestisida tadi itu. Untuk pengendalian bulmanya apakah cabut langsung atau menggunakan herbisida Pak? Sebetulnya kalau saya tuh 3 alternatif, satu dicabut kalau masih sedikit, kalau udah agak lumayan cara desa pakai goborol, mungkin alatnya saya nanti liatin. Yang ketiga yaitu tadi seperti disemprot sampai pakai pestisida. Jadi
Jadi tiga sama, macam apa? Dosisnya sama Kalau untuk gulma. gulma itu karena gulma itu kan keras, itu rata-rata per 15 liter tuh 2 tutup botolnya itu sendiri. Karena ada gulma yang mematikan secara daunnya unggul, ada juga sampai ke akar-akarnya sampai biji-bijinya. Bahkan kalau itu kan mereknya apa, per 250 ml juga hampir 120.000. Itu mah tapi ampuh sampai biji-bijinya juga mati. Bapak, sekian wawancara dari saya terkait pemberantasan hama penyakit dan gulma. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.